Kalau sudah masuk ke jalurnya ini, nah kita gerakin kayak gini aja atau ditusukkan, jadi biar kena angin sedikit lah, biar kena angin. Nah misalkan sudah diangkat, ya udah kita lepas. Nah kita lihat sini. Nah ini walaupun tadi terakhir normal, tapi tetap itu harus diterapinya harus wajib seperti itu kan. Nanti pasti kalau tidak dia balik lagi. Itu kalau sudah kita pasang lagi, jangan lupa atas bawahnya mana. Seperti itu, harus pasang lagi, kita tekan terus. Saja kita nyalakan. Untuk masalahnya kasusnya pada apa, pada keyboard mana saja. Soalnya untuk kalau kasus keyboard itu biasanya kalau misalkan dia trouble itu ada efek pasti ke laptopnya. Jadi entah nanti kalau kita pencet dia sudah aktif keluar informasi apa. Nah terus kalau kita klik option apa, dia kayak contoh seperti ini, nah dia gerak ke atas terus, ataupun ada option keluar info di sini informasi del, berarti itu tombol delete kita neken. Kalau kita buka Word, katakanlah tombol hanya ini dia mencet terus, nah itu berarti keyboard kita bermasalah. Jadi kalau untuk kasus laptop yang keyboardnya rusak, pada umumnya dia ada efek sampingnya ke sistem, jadi sistem kita jadi bermasalah seperti itu. Jadi ini langsung saja kita cek untuk masalah ini keyboardnya kali ini. Nah jadi ini kan masalahnya kalau kita klik tadi kan awal kelihatan ya, jadi dia langsung geser ke atas, seperti geser ke atas. Nah seperti ini kita pencet, nah dia geser ke atas. Jadi ini sebelumnya sudah saya cek, jadi tombol up nya ini dia error aktif atau mekan terus seperti itu, dan tombol ininya mati sebelumnya, tapi di sini belum saya papakan seperti itu. Jadi kalau error kadang dia normal, kadang balik lagi, itu kasus keyboard pada umumnya. Karena apa, keyboard laptop ini kasusnya bahan dasarnya itu keyboard laptop, keyboard komputer itu terbuat dari plastik mika, umumnya seperti itu. Makanya kok kalau keyboard laptop itu jarang dipakai, terus jarang disimpan tempat yang lembab, disimpan di tas, di almari. Mungkin banyak kasus akhirnya tiba-tiba rusak dari setelah tidak terpakai, seperti itu. Jadi intinya ada 3 penyebab laptop untuk keyboardnya dia bermasalah. Itu ada 3 penyebab. 1 itu jarang dipakai, jarang dioperasionalkan, dalam arti bisa juga dipakai tapi tidak ada operasional pemakaian keyboard, itu 1, ataupun tidak dipakai sama sekali. Opsi kedua, masalah keyboard itu tempat penyimpanan. Jadi tempat penyimpanan laptop kita itu tempatnya atau areanya itu lembab, bisa di tas, bisa di almari, atau tempatnya lembab yang kedap udara, alhasilnya berpengaruh ke keyboardnya dia. Terus yang ketiga itu kotor dari luar di sini, itu karena debu atau karena mungkin kita tidak sengaja kena air atau apa, itu pasti keyboardnya langsung error. Balik lagi ke kasusnya di sini. Nah, keyboardnya, jadi kalau saya itu kalau untuk masalah keyboard saya sering pakai aplikasi yang namanya ini teman-teman, Keytest. Nah, Keytest bisa download aja di Google, ketikkan kata sandi Keytest. Nah, nanti untuk pengetesan keyboard.
langsung buka aja karena keyboardnya error. Nah, tampilannya seperti ini aplikasinya. Langsung saja kita tes. Jadi kayak contoh, tombol enter, kalau misalkan saya pencet seperti ini, responnya akan seperti ini. Berarti ini menandakan keyboardnya teman-teman itu normal. Tapi kalau misalkan kita pencet katakanlah tombol spasi, kita pencet misalkan dia tidak ada ada perubahan, tetap putih saja, berarti dia mati jalurnya, seperti itu. Nah, kalau misalkan belum kita pencet dia sudah warna hitam seperti ini, misalkan, nah ini saya tekan tombol spasi. Nah, misalkan ada kasus yang belum kita pencet dia sudah ngeblok warna hitam seperti itu, berarti kasusnya itu tombolnya aktif atau mencet terus. Nah, kayak contoh ya, gampangannya misalkan tombol delete itu nekan terus, kita mau ngeklik apa pasti keluarnya delete informasi delete. Akhirnya yang tidak paham, filenya rusak, filenya hilang karena tidak tahu ya kan. Kita lanjut pengetesannya. Ini semua tombol kita tes di sini. Nah, kita tes di sini normal. Kita tes lagi. Nah, di sini tombol up-nya dia tidak respon. Padahal tadi dia naik ke atas terus. Nah, ini sudah saya kasih tanda sebelumnya. Jadi tombol up-nya ini rusak. Kita tes saja keyboardnya semua. Dan ini tombol escape-nya saya pencet tapi dia ngeblok atau nekan terus, berarti tombolnya escape ini juga bermasalah. Jadi kalau keyboardnya kita rusak itu biasanya satu tombol rusak itu, nah ini tadi error, nah ini dia bisa lagi. Nah, ketahuan makanya pakai aplikasi yang namanya KeyTest ini. Nah, ini normal. Nah, tapi tetap nanti harus kita bersihkan jalurnya. Caranya lihat, tonton terus ya, jangan di skip. Seperti ini. Nah, ini awalnya tadi juga error, tapi ini akhirnya normal lagi. Tapi di sini awalnya normal, dia error tombol escape. Oke, langsung aja. Nah, persiapannya, siapkan alat bahannya, pinset. Yang kedua, kuas. Nah, tahap pertama kita harus angkat tombol bagian atasnya yang bermasalah di sini. Contoh yang ini tadi kita angkat dulu. Nah, jadi untuk pinsetnya kita arahkan ke bagian samping. Lihat aja. Akhirnya kan dia terlepas di sini. Jangan sampai salah ya. Ini tombolnya kita pisahkan. Yang kedua, di sini dia ada karetnya. Jadi untuk kalau misalnya kita pencet, dia untuk menyentuh jalurnya. Nah, itu pakai karet ini. Kalau karet hilang ya udah, kita pencet nggak respon. Itu. Nah, kita terus angkat. Yang kedua itu kerangkanya, kerangka tombol bagian sini. Nah, kita angkat. Nah, ini hati-hati karena kadang kalau misalnya tidak hati-hati, kerangkanya itu bisa patah, nanti tombolnya kita tidak bisa terpasang lagi, saudara-saudara. Nah, kita angkat di bagian kanan sama kiri. Nah, ini untuk info lagi, setiap laptop itu kerangkanya beda-beda. Jadi kalau kita lepas, kita lihat bagian pengunciannya ke casing. Jadi kita angkat sedikit. Nah, kalau sudah terangkat kanan kiri, nah, otomatis dia nanti akan terlepas seperti ini. Nah, seperti ini modelnya. Nah, untuk kerangkanya kita taruh sini. Nah, yang kedua di sini kan tinggal karetnya. Kalau karetnya dia kan ini nempel, jadi kalau nggak kita sengaja lepas ya nggak akan lepas. Nah, untuk langkah selanjutnya di bawah sini, di sini tuh ada semacam plastik yang saya bilang tadi, karena jalur keyboard itu terbuat dari plastik mika bening dan terdiri dari 2 lapis atas bawah jalurnya. Nah, untuk perbaikan kayak gini, setelah dibongkar
tadi kita ambil kuasnya, jadi biasanya kan kotor, kita kuas jalurnya biar tidak ada kotoran. Setelah sudah, kita angkat jalurnya untuk keyboardnya di sini. Maaf ya, ini kameranya kurang begitu bagus ya, kamera HP apa adanya teman-teman. Jadi di sini kita angkat plastik jalurnya. Ini dia di bawah karetnya ini diangkat. Jadi kita tusukkan ke jalur keyboardnya. Kita angkat. Jadi biar apa fungsinya? Kenapa kok diangkat, Mas? Nah, ini kita angkat itu biar plastik atau jalur atas bawahnya itu dia terbuka, akhirnya tidak nempel lagi. Dia trouble itu kan karena jalur atas bawahnya dia saling nempel, karena dia lembab jarang dipakai, ya sudah akhirnya rusak seperti ini. Nah, walaupun ini tadi saya cek dia normal lagi, tapi tetap kita harus angkat jalurnya, jalur keyboardnya. Nah, jadi kalau untuk buka ini memang agak sabar. Kalau sudah masuk ke jalurnya ini, nah kita gerakin kayak gini aja atau ditusukkan, jadi biar kena angin sedikit lah, biar kena angin. Nah misalkan sudah diangkat, ya udah kita lepas. Nah kita lihat sini. Nah ini walaupun tadi terakhir normal, tapi tetap itu harus diterapinya harus wajib seperti itu kan. Nanti pasti kalau tidak dia balik lagi. Itu kalau sudah kita pasang lagi, jangan lupa atas bawahnya mana. Seperti itu, harus pasang lagi, kita tekan, terus keyboardnya kita pasang lagi di situ. Nah di sini kan dia masih ada yang error, tombol escape. Nah, escape itu di sini. Nah, kita angkat, kita selipkan di bawah tombol pakai pinset. Angkat kanan kiri, kita ambil. Nah kita lihat nih, nah dia kotor, kita bersihkan jalurnya. Wah seperti ini aja. Di situ jangan lupa kerangkanya kita lepas kanan kiri. Kita taruh sini ya, itu kerangkanya. Nah ini plastiknya yang untuk dia megang. Nah jadi sini setelah kita bongkar ya terbaca normal, tapi tetap terapinya. Jadi kalau keyboardnya yang error nekan terus tuh jangan khawatir, masih bisa diperbaiki teman-teman. Jadi jangan tiba-tiba langsung ganti gitu kan, jangan seperti itu. Kita coba dulu dengan modal pinset sama kuas. Atau kalau yang teman-teman perempuan punya alat make up, boleh juga. Boleh juga memanfaatkan alat apa adanya kan. Nah ini opsi selanjutnya kita angkat lagi seperti tadi jalurnya, jadi biar plastiknya itu dia tidak angkat lagi. Jadi kalau ngangkat kayak gini ya sabar, karena dia kan tipis banget. Diangkat seperti ini. Nah, kalau sudah kita tes. Nah, ini bisa. Kalau sudah kita pasang lagi. Kita pasang lagi. Nah kali ini kita tes
Jadi semua tombol kita cek berfungsi secara normal semua. Tesnya gini. Oke, tidak ada yang error lagi. Nah, untuk pengetesannya selain kita tes tadi, biasanya saya laptopnya itu kita matikan dulu. Kita matikan, shutdown, nyalain lagi, kita cek lagi. Nah, kalau misalkan dia nanti normal di situ, berarti servis keyboard kita sukses dengan modal berapa ya sendiri. Kalau kita servis di luar ya sampai, kalau saya kan tempatnya di Solo nih, jadi untuk servis kayak gini di Solo itu sampai 100.000 kalau di tempat saya. Tapi kalau di tempat lain wah itu bisa lebih dari 100.000, di kota-kota lain bisa mahal lagi kan. Padahal kita bisa coba praktek di rumah dengan cara kita bongkar keyboardnya dari atas saja, tidak usah sampai bongkar total. Lepas keyboardnya dari atas, habis itu kita bersihkan pakai kuas. Terus yang paling penting sebenarnya itu diangkat jalur plastiknya tadi. Oke, caranya seperti itu aja. Nah, ini sudah normal. Nah, ini cara cepat servis keyboard.